Untuk membedah sekaligus membahas lebih dalam seperti apa peta politik Sumatera Selatan tentunya untuk terkait pemilihan gubernur Sumatera Selatan yang akan berlangsung 27 November mendatang. Sudah tersambung bersama kita saat ini pakar komunikasi politik. Melalui sambungan Zoom ada Pak Rahidin Haji Anang. Halo, Assalamualaikum. Selamat siang, Pak Rahidin. Selamat siang, Firza, host Tekpal TV. Baik, sebelumnya terima kasih Pak Rahidin sudah bergabung bersama kami di Liputan Metropoli Siang. Pak Rahidin, tentunya kita ketahui bahwa 3 pasang calon telah ditetapkan untuk mengikuti kontestasi pemilihan gubernur Sumatera Selatan dan kemarin sudah dimulai tahapan kampanye. Untuk mengawali perbincangan, saya ingin mengetahui dari pakar komunikasi politik ya, Pak Rahidin Haji Anang, melihat pencalonan kepala daerah untuk gubernur Sumsel seperti apa, Pak Rahidin? Iya, saya kira pemilihan gubernur Sumatera Selatan ini sudah sangat-sangat cukup lumayan bagus. Ya. 3 kandidat ini merupakan orang-orang yang sudah teruji. Munculnya, ya katakanlah Herman Deru berpasangan dengan Ci Ujang. Kemudian Pak Mawardi berpasangan dengan Anita. Halo, Pak Rahidin. Di Santana dengan Rizky. Putra saya ini sangat-sangat baik, punya pengalaman, teruji. Kemudian mereka-mereka ini sudah pernah mengalami duduk di kepemimpinan, baik wali kota, gubernur, dan bahkan jadi anggota DPR. Kemudian ada yang pernah jadi gubernur, pernah jadi wakil gubernur. Saya kira ini cukup bagus untuk citra ketiga calon ini. Baik, Pak Rahidin, kalau dari segi profil ya, Bapak sudah mengikuti pastinya ketiga pasang calon masing-masing. Kalau dari pengamatan Anda ya, ini bahwa kompetitif Pak untuk calon-calon yang hadir atau dihadirkan untuk masyarakat Sumsel dalam kontestasi Pilgub Sumsel ini Pak di tahun ini? Saya kira dengan keputusan MK yang terakhir ini kan memberikan peluang kepada kawan-kawan yang punya potensi untuk menjabat sebagai gubernur Sumatera Selatan. Nah, dengan adanya peluang itu, saya kira masyarakat bisa memilih ketiga calon ini layak, pantas, cocok untuk memimpin Sumatera Selatan. Tinggal sekarang bagaimana strategi masing-masing, sehingga memang betul-betul masyarakat ada minat, ada keinginan, memang ada betul-betul layak dia memimpin Sumatera Selatan. Saya kira 3 calon ini layak untuk memimpin Sumatera Selatan. Baik, artinya sudah layak ya. Di sisi lain juga kita melihat bahwa mereka punya basis pendukung yang cukup banyak. Mengingat bahwa 2 pasang atau 1 pasang yaitu Pak Herman Deru misalnya ini merupakan incumbent begitu ya. Sebelumnya menjabat sebagai gubernur. Mawardi Yahya adalah wakilnya di periode sebelumnya. Artinya dia juga punya modal yang kuat. Edi Santana Putra juga jangan kita anggap sepele, mengingat bahwa dia juga pernah 2 kali mengikuti kontestasi Pilgub sebelumnya. Kalau dari pengamatan Anda ya, melihat basis peta politik untuk setiap calon gubernur yang hadir di tahun 2024 di Sumsel ini seperti apa untuk membaca peta politiknya? Saya kira dinamika politik di Sumatera Selatan dari 3 kandidat ini punya peluang dan punya kesempatan yang sama. Beliau-beliau ini punya masa-masa tertentu. Herman Deru, mantan gubernur, dia punya masa, dia punya basis. Oku Timur, Oku Selatan, dan Oku Indo. Itu basis. Sementara Mawardi, dia punya basis. Oki. Itu basis mereka. Edi Santana juga sangat punya basis, terutama kota Palembang. Maka ketiga ini sangat-sangat punya peluang untuk merebut hati rakyat. Tinggal sekarang bagaimana strategi mereka untuk meraup suara, sehingga tanggal pencoblosan nanti memang betul-betul punya minat untuk menjadikan beliau untuk memimpin Sumatera Selatan.
Baik, baik. Pak Rahidin, tadi Anda sudah menyebutkan ya ada daerah-daerah yang tentunya menjadi basis dari ketiga calon gubernur Sumsel ya. Tapi ada banyak daerah juga yang mungkin belum tersebut tadi Pak, seperti daerah Lahat misalnya, Muara Enim, termasuk juga Musi Banyu Asin, Musi Rawas, Lubuk Linggau. Ini juga patut untuk direbut untuk suaranya ya, ceruk suaranya di sana. Kira-kira menurut Anda bagaimana cara membacanya ketiga pasang calon ini akan meraup suara di daerah-daerah yang belum dikuasai oleh ketiga calon gubernur ini, Pak Raidin? Saya kira begini, Firza, para penonton Val TV pada siang hari ini, kandidat calon gubernur ketiga ini dia punya basis masing-masing. Artinya tiga ini ada. Tinggal sekarang bagaimana strategi dia menggait wakil. Nah, Sebagai calon gubernur, dia punya wakil. Maka kalau dia punya basis masing-masing, wakilnya harus bisa menggait daerah-daerah yang lain yang bukan basis mereka. Saya kira ini bisa. Ditambah partai politik pengusung. Maka partai politik pengusung itu bisa menambah bagi calon gubernur bersama-sama wakil, sehingga bisa meraup suara. Calon gubernurnya punya basis, kemudian wakilnya juga bisa menambah, ditambah partainya bergerak merupakan mesin dari yang mengusung mereka. Saya kira ini bisa dilaksanakan oleh para balon. Saya tertarik Pak Raidin menyinggung soal wakilnya. Nah, kalau dari pengamatan Anda, dari wakil-wakil yang dipasangkan ketiga calon gubernur ini, menurut Anda yang cukup banyak basis suara pendukungnya untuk di Sumatera Selatan di berbagai daerah, ini daerah mana-mana saja? Siapa-siapa? Dia misalnya contoh, dari yang nomor 1 misalnya Ci Ujang di mana, Anita Nurhati di mana, dan Rizky Aprilia di mana, begitu Pak Raidin? Ya, ini kalau saya petah kekuatan ini, juga masing-masing punya basis. Si Ujang itu mantan bupati loh, Lahat. Maka dia punya basis Pagar Alam, Lahat sama Empalawang. bahkan Muara Enim dan Empalawang. Oke. Maka itu tugas wakil. Begitu juga Anita. Anita dia mantan ketua DPRD. Dia membuktikan bahwa dia punya satu basis sebagai orang Jawa. Aslinya orang Jawa, punya potensi untuk meraup suara dari Puja Suma, paling tidak kelompok-kelompok orang Jawa. Bisa. Rizky, beliau itu mantan anak wali kota Lubuk Linggau. Artinya Musi Rawas, Muratara, kemudian Lubuk Linggau, bahkan Lahat itu bisa masanya. Rizky, dan beliau kemarin muncul dari Muba dan Banyu Asin. Oke. Saya kira ini bisa. Oke, dan partainya juga cukup ini ya, mumpuni ya, PDI Perjuangan, Rizky Aprilia. Artinya tiga-tiganya ini kompetitif sekali nanti di Pilgub Sumsel yang pasti akan seru sekali. Kita akan lihat untuk pemetaan atau pemecahan suaranya ya di seluruh kabupaten kota yang ada di Sumsel. Namun dari visi misi yang berbeda dari ketiga calon gubernur Sumsel ini, menurut Pak Rahidin, apakah sudah sesuai Pak dengan apa yang diharapkan atau menjadi aspirasi masyarakat Sumatera Selatan saat ini? Saya kira begini, Mas Firza, rakyat sekarang tidak melihat visi dan misi calon gubernur maupun wakil. Saya kira ini jarang masyarakat melihat itu. Bagaimana strategi dari calon ini untuk meraup suara. Maka pendekatan secara individu ini mungkin kekeluargaan ini, tim yang dibentuk, saya kira ini yang paling penting. Iya, kalau nggak jual visi misi apa yang akan dijual menurut Pak Rahidin artinya? Kalau menurut Anda tidak laku jual visi misi, lalu apa yang akan dijual? Iya, menurut saya yang paling penting balon ini ke depan, calon ini, bagaimana menarik hati rakyat paling tidak ketika menjadi gubernur dan wakil gubernur mampu dan siap untuk membantu dan memenuhi kebutuhan keinginan dari masyarakat. Itu yang paling penting. Konkretnya seperti apa, Pak, yang dibutuhkan masyarakat Sumsel? Sekarang kita sudah realita. Sekarang ekonomi kita sudah sangat-sangat sulit. Peluang kerja kita sangat-sangat susah.
ya kan? Maka para calon yang akan datang untuk membuka peluang, yang penting meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan strategi yang sangat tepat yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, membuka peluang kerja, mempermudah di dalam dia untuk mendapatkan sesuatu, pendidikan dia bisa bebas, pendidikan yang bisa bisa bekerja dan mudah dilakukan. Saya kira ini bisa meraup suara. Baik, baik. Kalau dari pengamatan Anda, Pak Rahidin, dari ketiga calon gubernur ini, Pak, kan sudah menyampaikan lah, udah di-spill begitu ya. Apalagi ini udah masuk masa kampanye. Menurut Anda, dari visi misi yang sudah dipaparkan oleh masing-masing calon ini, menurut Anda yang sepertinya agak jualannya laku ini yang mana, Pak? Saya kira begini, Pak Herman Deru itu incumbent. Dia sudah paham pasti apa yang diinginkan oleh masyarakat. Apa kelemahan dia kemarin ketika menjadi gubernur. Saya kira dia sudah paham. Begitu juga Mawardi. Dia mantan wakil gubernur. Paling tidak dia pernah jadi incumbent. Yang kelemahan kemarin, kekurangan kemarin, yang tidak disenangi masyarakat kemarin, ditambah dia mantan bupati. Saya kira ini sudah bisa dia jawab. Apa keinginan dari suatu masyarakat? Itulah materi kampanye. Jangan lagi muluk-muluk kampanye ini. Masyarakat sekarang sudah pintar. Begitu juga Edi Sentana. Sebagai mantan anggota DPR, mantan wali kota, orang tidak asing lagi dengan Edi Sentana. Menjadi cap jempol Edi Sentana ketika menjadi wali kota. Ini yang perlu Edi Sentana teruskan perjuangan ini. Jadi maka ketiga orang ini, dia sudah tinggal bagaimana menguji strategi masing-masing yang didukung tim yang betul-betul bagus, partai yang mengusungnya betul-betul bekerja demi perjuangan untuk memenangkan calon masing-masing. Kan selain partai kan juga ada nih orang-orang di balik layar. Bapak sudah menyebut tadi ada tim-tim sesnya begitu Pak ya. Menggayat influencer juga, termasuk juga mereka punya konsultan politik masing-masing begitu. Kalau menurut Anda, dari mungkin ada juga mendengar ada banyak nama-nama sohor gitu ya, nama-nama yang cukup terkenal gitu yang berada di balik mereka masing-masing. Menurut Anda seberapa besar ini untuk mereka para orang-orang hebat di balik layarnya masing-masing calon ini untuk bisa menyumbang elektabilitas, meningkatkan elektabilitas masing-masing calon nanti? Iya, tim sukses juga akan berpengaruh untuk ditarik menjadi tim sukses. Tapi ingat, kalau salah pilih tim sukses, bisa-bisa menjadi korban. Trik record tim sukses itu bisa mengalahkan sosok seorang calon. Percuma kita punya calon yang bagus kalau tim suksesnya tidak menjadi orang yang kredibel. Kadang-kala di lapangan orang melihat, waduh, tim sukses ini menyusahkan rakyat, menyusahkan masyarakat. Justru dia yang sukses, bukan calon. Maka para calon sangat hati-hati memberikan peluang kepada tim sukses, apalagi juru kampanye yang akan datang. Sangat berhati-hati. Artinya bisa jadi bumerang ya, artinya Pak Rahidin maksud Anda. Baik, tanpa menyebut nama Pak Rahidin, artinya menurut Anda sejauh ini tim ses yang ada di balik orang tiga pasang calon ini menurut Anda ada yang sepertinya justru akan menjatuhkan? Ingat, di dalam teori komunikasi, komunikasi itu sosok orang dalam berkomunikasi, komunikasi itu meningkatkan performance seseorang, kredibilitas seseorang. Tapi justru komunikasi itu bisa menjatuhkan kredibilitas seseorang. Maka dari itu hati-hati. Baik, baik. Pak Rahidin, kan tadi Bapak sudah menyebut ya ada daerah-daerah yang sudah menjadi basis ya dukungan masing-masing calon. Tadi pasangan nomor urut 1 ya, HDCU ini kan di wilayah Okuraya lah begitu. Kalau untuk pasangan nomor 2 ini mata hati, mereka menguasai OI, OKI tadi Anda menyebut. Lalu untuk Edi Sentana Putra ya, pasangan era ini dia didukung tentunya menjadi basis dukungannya adalah yang paling kuat di Palembang. Namun pertanyaan saya, apakah tadi prediksi dan juga semua orang tahu itu basis dukungan mereka, apakah benar-benar akan terwujud Pak pada waktu Pilgub Sumsel yang akan 27 November mendatang ini terjadi? Apakah benar
masyarakat sana akan memilih sesuai dengan prediksi para pengamat ini, Pak Raiden? Bisa saja bergeser. Karena masyarakat punya kepentingan beda-beda dengan pengamat politik. Bisa. Artinya Sekarang jangan GR dulu ya Pak ya, jangan mengklaim dulu ya. iya. Walaupun kita arahkan masyarakat begini-begini, tidak ada tim sukses orang yang mengatakan, saya punya, di belakang saya ada 1.000 orang menyukseskan, bisa memilih Anda. Itu bohong. Oke. Itu bohong. Baik, baik. Artinya tidak menjamin Masyarakat juga itu ya. sudah pintar sekarang. Baik, Iya. Pak Raiden. Pak Raiden, kan dari 17 kabupaten kota ini kan kita ketahui Pak, jumlah DPT masing-masing kabupaten kota di Sumsel ini kan berbeda-beda. Ada yang memang cukup jumping lah begitu ya, ada yang DPT-nya banyak sekali. Contoh Palembang misalnya, Musi Banyuasin dan lain sebagainya. Itu kalau menurut Anda, yang mana daerah yang tentunya akan berpeluang besar ini menjadi perebutan selain Palembang dan Musi Banyuasin? Sekarang suara terbanyak di kota Palembang. Perebutan kota Palembang ini saya kira merupakan strategi masing-masing. Maka kota Palembang ini merupakan kata kunci yang akan direbut. Setelah kota Palembang kita punya yang namanya Musi Banyuasin. Nah, Musi Banyuasin ini yang punya peluang itu adalah bisa Rizky, bisa si Anita. Karena banyak orang Jawa. Ini peluang-peluang ini, kesempatan ini yang bisa dimainkan. Ya kan? Nah, artinya peran dari tim sukses, peran dari siapa yang diberikan oleh calon ini untuk meraup suara, termasuk juga partai politik yang mengusung, ini sangat penting. Baik. Artinya dua daerah tersebut ya Pak, untuk Palembang dan Musi Banyuasin. Selain dua daerah tersebut, mungkin ada satu daerah lagi, mungkin Pak Raiden yang patut untuk diperjuangkan oleh ketiga pasang calon untuk bisa meraup suara cukup tinggi? Di daerah mana, Pak Raiden? Saya kira Banyuasin banyak. Saya kira Musi Banyuasin dengan Banyuasin ini bisa menjadikan satu. Kalau bisa memegang antara Musi Banyuasin dan Kota Palembang, bisa menjadi gubernur Sumatera Selatan. Baik, baik, baik. Nah, kalau dari ketiga pasang calon ya, ini tentunya menurut Anda mereka ini, oke, kita kan sudah tadi membacanya kan untuk basis dukungan. Tapi kalau menurut Anda, ketiga pasang calon ini sudah cukup mewakili tidak menurut Pak Rahidin? Apakah sudah pas sekali ini untuk dipasangkan sehingga masyarakat Sumatera Selatan disuguhkan begitu pilihan-pilihan yang tentunya sangat kredibel untuk bisa menjadi pemimpin 5 tahun ke depan di Sumsel? Saya kira ini bisa, Mas Berza. HD itu dengan Ci Ujang itu basisnya tidak kita pungkiri. Okuraya ditambah oleh Ci Ujang, Lahat, Muara Enim dan sekitarnya, Pagar Alam. Walaupun ini perebutan masih bisa. Begitu juga Mawardi, OI, Oki. Ya kan? Tapi bisa juga di Kota Palembang. Ingat, Anita itu bisa merebut orang-orang Jawa. Maka pulang dia bisa. Sementara pasangan ketiga Edi Santana. Edi Santana itu pemilihan anggota DPR itu banyak dipilih oleh masyarakat Kota Palembang. Masyarakat Kota Palembang mengakui kepemimpinan sosok Edi Santana sebagai pemimpin Kota Palembang. Baik. Dan begitu juga dia Musi Banyuasin maupun Banyuasin. Anda kan sebagai pakar komunikasi politik ya, pada kesempatan ini juga saya ingin bertanya, kalau Anda bisa mengomentari gaya komunikasi politik masing-masing calon ini seperti apa, Pak Raiden? Kalau komunikasi politiknya saya kira ini bagus semua ketiga ini. Herman Geru Kelebihan dan kekurangan banyak menguasai masing-masing, bahasa Pak. daerah. Bisa di breakdown, Pak. Edi Santana juga bagus komunikasinya. Mawardi
juga sangat-sangat bagus. Apalagi ditambah Anita, sangat bagus dan berani. Saya kira ini punya peluang kok. Oke. Oke, kalau untuk ketiga pasang calon ini kan oke, sudah mumpuni lah ya untuk gaya komunikasi. Maksud saya mereka politisi semua begitu. Tapi saya ingin Anda mengomentari gaya komunikasinya. Menurut Anda dari ketiga pasang calon ini, apa yang membuat mereka bisa menjadi keunggulan atau selling point dari ketiga pasang calon dari gaya komunikasi politik kepada masyarakat di Pilgub ini, Pak Raiden? Ya, saya kira begini, Mas. Komunikasi ini merupakan satu kebutuhan yang fundamental dalam kehidupan masyarakat. Ketiga calon ini sudah sangat hebat dan mampu dia berkomunikasi sebagai pemimpin. Karena ketiga ini sudah menjadi kepala daerah semua, mantan-mantan kepala daerah. Artinya sudah mencoba, sudah teruji untuk berkomunikasi. Ini tidak ada kendala mereka ini. Tinggal sekarang bagaimana pendekatan kepada masyarakat untuk memilih pada tanggal 27 November 2024 nanti. Baik, baik. Pak Rahidin, ini sudah memasuki masa kampanye yang sudah berlangsung kemarin dan sudah kita saksikan ya. Para timnya juga sudah bekerja, sudah turun begitu untuk melakukan kampanye dan kita akan saksikan nanti. Terakhir, Pak Rahidin, saya waktu kita dibatasi durasinya. Saya ingin Anda dapat memberikan konklusi juga. Ini kan terkait dengan kampanye. Nah, kira-kira dari pengamatan Anda juga selaku pakar komunikasi politik, mungkin Anda bisa menyumbang saran juga kira-kira apa nih seharusnya yang disampaikan pada saat kampanye kepada masyarakat Sumsel agar bisa meningkatkan elektabilitas mereka untuk dapat dipilih pada pemilihan gubernur Sumsel yang akan berlangsung 27 November mendatang, Pak Raiden? Ya, yang pertama, para calon itu sampaikanlah kepada masyarakat suatu program yang realita. Jangan berkampanye dengan teori yang kira-kira tidak bisa kita lakukan. Jangan sampai di dalam suatu teori komunikasi politik ada yang namanya komunikasi ala dramaturgis. Seperti apa antara itu, Pak? panggung muka dengan panggung belakang itu jauh nampak beda. Baik. Jangan para calon itu berasumsi, punya satu persepsi, punya satu pendapat. Waduh, banyak sekali masyarakat hadir pada saat kampanye. Belum tentu mereka itu untuk memilih pada tanggal 27 nanti. Jangan sampai kita kecewa. Maka dari itu pesan Pak Rahidin kepada calon-calon gubernur, berilah materi kampanye yang betul-betul realita dan mampu dilaksanakan ketika memimpin jadi gubernur nanti. Jangan sampai ini masyarakat hanya mentertawakan program kita yang sangat tidak bisa dilaksanakan, hanya menggebu-gebu untuk merebut suara rakyat, tapi banyaklah bohong, menipu rakyat. Jangan. Yang kedua, ingat, sikap kita sebagai calon pemimpin, kita tidak boleh arogansi. Itu yang paling penting ketika menghadapi dinamika masyarakat sekarang. Karena masyarakat sekarang sudah pintar kok. Sudah pakai main yang namanya handphone, yang namanya WA, yang namanya media sosial. Maka konsep dia berkomunikasi sekarang tidak asing lagi. Ini menurut pandangan saya sebagai orang komunikasi. Baik, cukup dua saja, Pak Raiden ya, pesan yang disampaikan ya, untuk PR. Itu saja pesan. Ya, untuk bisa jadi dinotis begitu ya, untuk ketiga pasang calon gubernur Sumatera Selatan yang akan tentunya bertarung mengikuti kontestasi Pilgub dan juga saat ini sudah memasuki masa tahapan kampanye. Sekali lagi terima kasih Pak Rahidin Haji Anang, pakar komunikasi politik Sumatera Selatan, telah bergabung bersama kami di Liputan Metropolis Siang. Semoga sehat selalu, Pak Rahidin.